Regu S041 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yumiddu man ata'ahu bin nasril mubin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin wal hadirat sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Keberagaman merupakan sebuah keniscayaan yang harus dihargai dan dipelihara sebagai hazanah dalam membangun perdamaian dan persaudaraan. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman merupakan kekuatan serta tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di satu sisi, keberagaman memperkaya warna-warni budaya dan cara pandang. Namun di sisi lain, perbedaan-perbedaan ini juga berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan jika tidak dikelola dengan baik. Jika suatu individu dan kelompok memiliki keyakinan bahwa hanya suku dan golongannya lah yang paling hebat, maka akan melahirkan sikap yang jahat, kemudian menimbulkan konflik yang begitu dahsyat. Seperti apartheid Afrika Selatan menganggap bahwa ras Kaukasoid lebih mulia daripada ras Negroid. Fasisme Jepang ajaran Hirohito menganggap bahwa bangsanya lebih pantas memimpin dunia. Doktrin James Monroe, American is on America, menganggap bahwa Amerika lebih baik dari bangsa yang lain. Alhasil, paham-paham tersebut tidak menghargai pluralisme dan multikultural. Untuk itu hadirin, penting bagi kita untuk membangun kesadaran bersama bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Namun sayangnya hadirin, pemahaman masyarakat Indonesia tentang perdamaian masih sangat rendah. Menurut Institute for Economic and Peace, dalam sebuah laporan yang berjudul Global Peace Index tahun 2023, menempatkan Indonesia hanya pada posisi 53 sebagai negara terdamai di dunia. Hal ini dibuktikan dengan maraknya konflik antar sesama, tingginya prasangka buruk antar ras dan budaya, pertumpahan darah yang disebabkan pendapat yang berbeda, vandalisme rumah ibadah beragama, saling hujat dan saling hina di mana-mana, ujaran kebencian melalui sosial media, bahkan isu politik dibangun untuk memecah belah bangsa. Betul hadirin? Lalu bagaimanakah
agar keberagaman ini tidak menjadi pemicu perpecahan di tengah-tengah masyarakat? Sebagai jawabannya, izinkan kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural. Dengan berlandaskan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Hadirin, dalam tafsir Al-Misbah
volume 13 halaman 261. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kata syu'ub dapat digunakan untuk menunjukkan suatu kumpulan atau banyak suku yang berasal dari satu suku nenek moyang. Hal senada juga disampaikan oleh Abu Bakar Jabir Al-Jarairi dalam karyanya Aisarut Tafasir jilid 5 halaman 131. Lebih jauh, Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar juz 26 halaman 244 sampai 245 menjelaskan bahwa walau terpisah-pisah dan berbeda bahasa, pada hakikatnya manusia berasal dari satu keturunan yang sama, sehingga harus saling melengkapi, menghormati, menghargai, bukan untuk saling membanggakan diri karena kelebihan yang dimiliki. Sedangkan qabail adalah komunitas yang lebih kecil dari syu'ub dan lebih kecil lagi disebut imarah, lalu baton sampai asyirah. Semuanya itu tercakup dalam qabail. Demikian penjelasan Syekh Al-Maraghi jilid 9 halaman 142. Hadirin, asbabun nuzul ayat ini menurut Imam Asy-Syuuti dalam Lubabun Nukul fi asbabin nuzul halaman 530 pada Kitabul Mubahammat yang bersumber dari Abu Bakar bin Abu Daud menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahkan Abi Hindin dengan seorang wanita dari kalangan Bayadoh. Mereka dengan sinis berkata, "Ya Rasulullah, pantaskah kami mengawinkan putri kami dengan seorang budak?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum sempat menjawab. Pada saat itu datanglah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pada surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Keberagaman ini harus kita jadikan sebagai jembatan emas untuk merawat persaudaraan dengan saling mengenal. Setuju hadirin? Namun sayang hadirin, yang kita saksikan maraknya konflik antar sesama, perang saudara dikarenakan pendapat yang berbeda. Bahkan sekarang ini saling caci, saling hina semakin mewabah di sosial media. Padahal dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukan termasuk golongan kami orang yang membangga-banggakan kesukuannya, dan juga bukan termasuk golongan kami orang yang mati karena membela, mempertahankan dan memperjuangkan kesukuannya." Hadirin, Islam adalah rahmatan lil alamin, senantiasa memahami, menghargai serta menghormati keberagaman. Islam memberikan kebebasan untuk berbicara dan bertoleransi kepada semua agama serta rasa hormat kepada umat manusia tanpa membedakan satu dengan yang lain. Lalu timbullah pertanyaan hadirin, bagaimanakah komitmen Islam tentang multikultural? Sebagai jawabannya, izinkan mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin, ayat tersebut ditujukan kepada Rasul namun berlaku juga kepada umatnya. Sebab al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Sesuatu yang ditujukan kepada Rasul namun akan berlaku juga kepada umatnya. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqari dalam kitabnya Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan bahwa pada dasarnya ayat tersebut merupakan reaksi terhadap kafir Quraisy yang mengajak untuk bergantian menyembah Tuhannya masing-masing. 1 tahun menyembah Allah, 1 tahun menyembah berhala. Dengan wahyu ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Dengan demikian hadirin, Islam tidak mengenal istilah kompromi dalam ibadah. Islam dengan tegas mempertahankan akidah, sekali kalimat tauhid selamanya tetap kalimat tauhid. Betul hadirin. Namun Islam tidak pernah mengganggu agama dan keyakinan orang lain. Oleh karena itu hadirin, mari kita sebagai insan beragama untuk saling menguatkan ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Memang manis gula-gula, begitu juga negeri kita. Banyak suku dan budaya, dari Aceh sampai Papua. ragam umat agamanya yang bersatu di Indonesia negeri tercinta. Kita semua wajib menjaga, kita semua wajib menjaga. Oleh karena itu hadirin, dapat kita simpulkan bahwa keberagaman merupakan sebuah keniscayaan dan anugerah ilahi yang harus kita pelihara dan kita rawat persaudaraan dengan sebaik-baiknya agar menjadi kekuatan bagi kita untuk menuju Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.
multikultural sebagai pemersatu bangsa yang erat, bukan menjadi tempat saling menghujat, Mari menjadi umat Islam yang moderat hingga melahirkan generasi yang kuat dan hebat. Kita hidup di negara kebangsaan untuk bersatu menjaga persaudaraan. kita bersaudara dalam keberagaman. hidup damai penuh kehangatan.